Lihat gak? Lu tadi lihat gak? Oh, kasihan. Pada diusir, Aing lagi capek makan-makan. Lu tahu gak Saboteurs Mind? Hati-hati. Enggak tahu. Nggak tahu ya? Gue Iya. barusan ngecek Saboteurs Mind gue. Enggak, apaan tuh sebut teman Iya. apaan? Oh, Saboteurs Mind tuh itu apa? Pikiran negatif yang ada di otak kita gitu. Jadi dia bisa nyetir hidup kita sehari-hari gitu. Kayak apa ya? Mungkin kalau bahasa kerennya orang intrusive thoughts gitu. Itu kan bagian dari itu Saboteurs Mind. Boleh. Gue barusan tes tuh. Ya? Gue dapat itu hyperachiever. Hyperachiever. Iya. Apa tuh? Apa tuh Hyperachiever isinya? tuh kita kayak terlalu mengusahakan yang terbaik gitu, meraih yang terbaik gitu. Oh. Lu gak mau pada cek gitu? Terus lanjutin Nah. hyperachiever atau apa lagi? Apa? Hyperachiever atau apa lagi? Selain itu. Ya dia mungkin kayak kalau misal udah dapat sesuatu tuh kurang puas gitu, pengen lebih lagi gitu. Oh. Misal kita nih kan, kita masuk ITB, mungkin ada itu yang kalau hyperachiever tuh pengen lebih gitu, misalnya masuk ke univ luar negeri gitu. Lu gak mau pada cek Saboteurs Mind kalian? Mungkin lu bisa jelasin dulu nggak? Iya, biar kita ngerti. Nih. Masa kita Ini. langsung tes? Ada karakteristiknya nih. Apa Jadi karakteristiknya karakteristiknya apa aja? si hyperachiever tuh dia kompetitif. Ya. Terus dia kayak care banget sama image dia sama status dia di masyarakat gitu. Jadi dia tuh jaim gitu kalau kumpul. Oh, jaim. Iya, Kenapa jaim? Ya biar dia nggak dianggap remeh gitu, biar dia kelihatan kalau dia keren gitu mungkin. Terus dia juga pandai menyembunyikan ketidakamanan. Jadi dia misal nih kan, kalau orang belajar terus kan capek ya, Iya, betul. ngejar apa-apa gitu kan capek. Dia Iya. bisa nyembunyiin itu, dia biar kelihatan tetap tegar gitu di luar. Padahal ya mungkin capek juga. Terus Tapi buruknya tuh apa buruknya di situ? buruknya ya, nih dia punya perasaan yang tidak suka terjebak dalam perasaan terlalu lama. Jadi dia apa ya, gak sabaran gitu mungkin. Bosenan kali ya? Bosenan. Iya bosenan, bener bosenan. Iya Terus ada sih. lagi, terkadang dia merasa kosong dan tertekan di dalam apa ya, yang Dalam dia Enggak dong. ya kayak gitulah. Terus dia juga penting banget bagi dia buat merasa sukses gitu. Itu soalnya itu tuh sukses tuh segalanya bagi Ya dia. penting sih, boleh aja sukses penting sih. Iya sih. Ya bagi dia Emang- mungkin standarnya ketinggian Iya. gitu. mungkin ya. Iya. Terus gimana apa lagi? Ini ada itu juga ada pikiran dia tuh dia harus jadi apa yang terbaik dalam diri dia gitu. Bukan mungkin dari yang lainnya, dia harus yang jadi yang terbaik. Oh berarti dia kayak mengusahakan Apapun yang dia pengen harus capaian gitu Iya, ya. gitu, bener. Terus kalau dia tidak bisa jadi gitu, dia akan apa ya, kayak sedih gitu. Dia harus jadi apa yang dia mau. Terus dia juga harus efisien, efektif. Terus menurut dia emosi tuh ngalangin pekerjaan dia. Jadi misal dia mau ngeraih sesuatu, emosi dia yang misal aduh udah capek, udah dong, itu ngeganggu dia. Soalnya dia pengen terus gitu. Oh oke. Tapi Saboteurs Mind itu selain hyperachiever itu apa aja sih? Ada banyak sih tuh ya, ada pleaser, ada hyper vigilant, ada hyper rational, ada stickler, banyak lagi sih sebenarnya. Ada victim Itu juga. artinya kayak jelek gitu ya? Iya, soalnya Karena emang emang jelek. emang Saboteurs Mind kan Jelek tadi ya? judulnya di awal kan Iya. itu pikiran negatif dalam otak kan. Kalau kamu yang kedua apa? Aku kedua itu apa, avoider, soalnya ya bisa dibilang aku kayak gak suka konflik gitulah. Coba deh kalian cek Saboteurs Mind kalian buruan. Boleh. Boleh nih. Aku pengen dong. Aku mau ngecek. Gantian ya. Aku dapat hyperachiever juga. Kok cepet banget kamu? Sama ya. Kita sama berarti ya. Aku nggak tahu langsung dapat gitu. Aku sih udah tes ya kemarin. Aku dapatnya hyperachiever gitu. Kita sama berarti ya. Kita sama dong. Tapi nggak mau sama kalian. Aku mah lebih tinggi sih. Oh. Iya, jadi aku lebih Hyperachiever banget, hyper gitu. Wih, berarti kamu suka yang hyper. Enggak, tapi yang kedua aku dapatnya pleaser. Jadi kayak orang yang kayak butuh perhatian, butuh kayak bukan butuh validasi. Jadi kayak Validasi gitu. iya, sebenarnya aku butuh validasi gitu. Lo kalau misal gak diajak main gitu sedih pasti ya. Iya, sedih sih, lebih ke kenapa aku nggak diajak gitu. Tapi adalah cara nanganinnya. Jadi kayak gimana sih cara kita nanganin hyperachievernya, jadi kayak mungkin kita bakal lebih lihat ke bawah atau gimana pun itu gitu. Terus kayak apa lagi banyak. Terus kamu yang keduanya apa? Aku yang kedua juga pleasure. Oh, new pleasure. Iya. Kita. Aku tuh kalau Berarti dia beda ya? iya. Jauh-jauh sih, jauh-jauh. Jauh-jauh. Itu sih kalian sih. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh dong. Kan kamu avoid, jadi kamu harus jauh. Kamu Mau jauh gitu ya. Oh, sebentar dong. Oh, sebentar. Berapa menit? ini kan ada. Kenapa di pause? Nah,
tadi kalian udah dijelasin udah ada bahaya super, apa itu cara kalian menangani. Cara nanganinnya gimana sih? Aku tahu cara nanganinnya gimana. Seriusan. Serius. Coba. Jadi kalian tuh harus sadari dan akui masalah kalian. Kayak kalian tuh gak cuman fokus terhadap pencapaian kalian aja. Jadi kalian tuh harus bisa menyeimbangkan tujuan kalian, ngerti gak sih? Kayak kalian tuh nggak boleh berlebihan lah intinya. Alih-alih kalian tuh fokus pada pencapaian, cobalah menetapkan tujuan yang seimbang. Nah, itu tuh Nggak terlalu tinggi terlalu rendah gitu ya. iya, jadi itu untuk menjaga kesehatan mental kalian, hubungan sosial kalian sama hobi kalian gitu. Terus apa lagi? Bang lah intinya mah ya. Terus ada lagi ya? Terus coba kalian cari dukungan, kayak bicara dengan Support teman. system nggak sih? Iya, Bisa nggak? support system. Kayak kalian tuh jangan sendirian lah, kayak memaksakan diri. Asik tuh. Heeh. Coba bisa gue cari. Pokoknya kalian Cari aja ya, pacarnya ya. pacar. Oke Terus deh. apa lagi tuh? Udah kayaknya itu. Gue itu ya. Iya, cuma Itu doang ya. itu aja. About people pleaser. About Enggak people. about hyper achiever. Heeh. Terus nanti bakal lagi sama teman kita. Oke, dadah. Avoider. Jadi tipe orang yang sering menghindari masalah karena merasa masalah itu kayak sangat tidak menyenangkan dan berfokus pada hal-hal yang positif aja, tapi menghindarinya tuh secara ekstrim gitu. Terus tapi aku setuju sih dengan hasil tes ini, karena aku juga merasa sering beberapa kali menghindari masalah karena aku pikir masalah tuh bisa selesai dengan sendirinya gitu, padahal kan enggak ya, kita harus menghadapi masalah itu sendiri. Nah, contoh kasusnya tuh kayak misalnya waktu itu aku nggak suka sama satu hal dari pasangan aku, tapi kayak aku biarin aja, terus kayak ya udahlah, nanti mungkin dia bisa berubah sendiri. Tapi kayak gitu tuh terus terjadi selama berkali-kali, terus kayak pada akhirnya aku berasa itu aku nggak bisa terus menghindari, karena orang nggak bakal bisa berubah dengan cepat. Kalau orang nggak bakal bisa berubah kalau orang tersebut nggak tahu kalau dia salah gitu kan. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk speak up dan kayak cerita kalau misalnya aku tuh nggak suka, dan aku nggak suka tuh dari lama banget gitu. Nah, dari sana tuh aku belajar kayak kita tuh nggak bisa menghindarin masalah, dan kalau misalpun kita menghindarkan masalah bukan berarti masalahnya bisa selesai sendiri kan. Terus ketika kita hadapin masalahnya sebenarnya nggak menakutkan itu, dan kayak pemikiran kita sendiri yang kayak kejebak kita untuk kayak nanti kalau misal kita speak up nanti kita putus, nanti kita nggak dekat sama orang lain, nanti kita apalah inilah itulah, kan pastinya kita juga kan belum tahu respon orang tuh kayak gimana, bisa jadi bisa lebih positif dari apa yang kita pikirkan gitu. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang hasil tes dari Sobat Cermannya punya Iran. Kenapa aku yang bahas? Karena kita punya keterbatasan waktu dan tempat, jadi kita nggak memungkinkan untuk take videonya bareng-bareng. Terus, tapi aku udah dapat hasil tesnya, yaitu dia hasilnya pleaser. Jadi dia punya kecenderungan untuk ingin diterima oleh orang lain, diterima di masyarakat, dan melakukan berbagai cara untuk melakukannya. Misal dengan cara memberikan waktunya, uangnya, bahkan fisiknya untuk supaya bisa diterima. Misal kayak gitu. Pemikiran-pemikiran orang seperti ini tuh kayak merasa dirinya nomor 2, menduakan dirinya dan memprioritaskan orang lain daripada dirinya. Padahal jika pikiran seperti ini dibiarkan terus-menerus, bisa menyakitkan diri sendiri dan merugikan diri sendiri, baik secara finansial, fisik, maupun waktu. Terus orang-orang kayak gini tuh bisa kehilangan akan pandangan dirinya sendiri, karena dia nggak melihat dirinya sendiri sebagai objek utama. Dia melihat orang lain, keinginan hati orang lain, memenuhi apa yang orang lain butuhkan terlebih dahulu daripada untuk dirinya sendiri, kayak gitu.
Nah, berbagai macam sebab cermin yang telah dibahas pada kali ini tuh mungkin sulit untuk diubah karena ada di dalam bawah sadar kita, tapi kita karena melalui tes ini kita bisa pelan-pelan menyadari dan mencoba berubah kayak gitu. Nah, sekian video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.